Oke, di Mei naik gitu ya. Pas bulan Mei, abis itu anjlok di bulan Juli, baru Juni, naik Juli. lagi tuh. Habis itu naik lagi tuh kan. Nah itu kan artinya coba kalau misalnya lu ukur dari Mei ke sekarang aja selisihnya udah berapa persen tuh? Kita mau bahas sama apa John hari ini? Kita mau bahas saham yang berhubungan dengan CPO atau sawit. Makanya kita buka CPO tuh. Ya, nah mungkin boleh di-share dulu John, latar belakangnya kenapa kita mau analisa kelapa sawit hari ini. Yang pertama karena harga dari komoditas sawitnya masih naik terus tuh. Berapa bulan tuh? Dari bulan Juli sampai sekarang trennya masih naik terus tuh, kenceng. Kalau kita lihat tuh ya, ini harga CPO-nya ya. Ya itu kan pasti kalau komoditas itu naik ya masalah ini aja, supply demand aja. Kalau si sawit itu sekarang di Malaysia supply-nya lagi terbatas karena yang pertama musim hujan. Terus musim hujan baru-baru ini sih. Cuma kalau yang dari bulan Juli itu ya karena COVID sih. Jadi tenaga kerjanya terbatas. Jadi untuk memproduksinya terbatas. Sampai sekarang juga masih terbatas juga. Jadi ya makanya harganya naik. Sementara kan permintaannya udah meningkat lagi kan. Kayak gitu. Ya, harga naik ini jadi angin segar ya buat emiten CPO ya. Karena kan dia jualan CPO, kalau harga CPO naik, harga jualnya bisa lebih tinggi aja nih. Maka menguntungkan buat mereka ya. Iya, karena iya betul, nanti harga jualnya lebih tinggi dan pasti pendapatan dan labanya bisa naik. Oke, kalau gitu langsung aja John, kita lihat chart dari saham yang kita maksud, DSNG ya. Iya. Nah, kenapa ini menarik John? Kalau dibanding sama harga CPO-nya John. Emang kenapa? Apakah dia CPO-nya naik tapi harganya belum naik apa gimana? Iya, nah itu coba lu lihat tuh kalau CPO-nya dia harganya waktu itu sempat naik pas bulan Mei tuh, ya kan? Oke, di Mei naik gitu ya. Pas bulan Mei, abis itu anjlok di bulan Juli, baru naik lagi tuh. Abis itu naik lagi tuh kan. Nah itu kan artinya coba kalau misalnya lu ukur dari Mei ke sekarang aja selisihnya udah berapa persen tuh? Dari Mei ini ya, di pucuknya. Iya, di pucuknya Mei ke sekarang aja udah naik berapa persen tuh kira-kira? 10%-an tuh. Ya kan? Oke, 10%-an ya. Iya, Ya, kurang lebih itu. tuh. Ya, 10%-an tuh. Nah, seharusnya harga sahamnya juga ngikutin tuh, bisa naik sampai 10%-an dari harga bulan Mei. Nah, tapi coba lu lihat tuh DSNG. Nah, lihat pas bulan Mei tuh. Pas pucuk sini ya? Bulan Mei tuh, iya tuh. Dia di sekitar 650. Nah, sampai sekarang malah turun, John. Iya, malah turun sampai sekarang. Jadi kan ini anomali ya. Bisa dibilang ya. Jadi sebenarnya masih ada potensi tuh di situ. Coba kalau misalnya lo tarik garis tuh. Ya. Coba mungkin kita boleh bahas analisa teknikal aja nih. Iya. Oke, secara teknikal mungkin kita lihat nih trend line-nya. Kalau kita tarik garis support masih uptrend ya John ya, dalam jangka menengah nih. Iya, karena dia membentuk higher low. Oke, itu higher low ya. Terus sebenarnya dia membentuk higher high juga tuh kalau lu tarik garis tuh di puncaknya. Oh ya, puncaknya coba kita lihat ya. Nah kan tuh, artinya arahnya masih uptrend sebetulnya. Masih uptrend ya, tren besarnya ya. Ya, cuma sekarang kita tinggal tentuin nih support sama resistennya di mana nih. Nah, mungkin daerah sini ada support nih, support resistance ya. Iya. Coba kita tarik nih. Ini daerah sini nih. Nah tuh itu adalah area supportnya berarti ya sekarang. Iya, ini sempat udah breakout, sekarang masih ketahan di area support sini ya. Iya, betul. Uji support bilangnya berarti. Masih retest support ya. Iya. Berarti sekarang dia punya potensi buat naik lagi tuh Ben sebetulnya. Oke, karena dia masih uptrend, terus sekarang dia udah breakout tapi masih ketahan area support, berarti masih ada potensi untuk naik gitu ya? Iya, betul. Oke, kalau naik kira-kira sampai mana nih John? Kan kalau tadi kita lihat kan kalau CPO ini masih lanjut naik tuh. Nah kalau DSNG kalau misalnya kita nyari target price gitu ya, kira-kira kemana dia akan naik?
kalau lihat harga CPO-nya udah naik 10% dari bulan Mei. Tapi mungkin kalau di DSNG-nya mungkin kita pakai tarik resisten terdekatnya dulu aja di level Oke. berapa tuh. Coba tarik resistance ya. Resistance-nya berarti pertama ada di sini nih. Nah, ini ada resistance tuh. Sekitar 670-an ya. Iya, 670-an ya. Artinya seharusnya karena harga komoditasnya sendiri masih uptrend, jadi harusnya untuk DSNG juga masih punya peluang uptrend yang cukup kuat juga nih. Oke, nah target price-nya bisa ke area 670-an sini ya, resisten terdekatnya ya. Iya tuh, ada resisten terdekat di 670. Kalau udah break nanti mungkin dia next-nya ke resisten selanjutnya gitu ya. Di Iya, mungkin nanti sini ada nih. resisten selanjutnya ada lagi tuh di sekitar 700-an tuh. 700-an ya. Iya, jadi sebenarnya ya secara teknikal juga menarik. Secara teknikal menarik, dia masih uptrend ya, masih di area uptrendnya, terus ini baru retest support, ada potensi upside sampai ke area 670 ya, 670 sampai 700-an ya John ya, potensinya. Iya betul. Oke, ini secara teknikal John, kita lihat teknikalnya DSNG menarik, tapi kalau dari segi fundamental gimana John? Coba kita lihat juga ya. Kan Boleh, karena harga kalau CPO naik, kita langsung lihat dampaknya ke dia punya kinerja perusahaan gimana. Tampaknya pasti harga jualnya naik. Jadi harusnya pendapatan sama labanya ikut naik juga. Dan kalau misalnya lu lihat di RTI tuh, di aplikasi RTI, di tahun ini dari kuartal 2 ke kuartal 3 yang kemarin baru keluar laporan keuangannya, itu pendapatan sama labanya sih naik ya. EPS-nya naik. Ya, jadi ya kena sentimen positif juga karena kenaikan harga itu. Iya. Coba kita review langsung dari laporan keuangan juga deh nih, biar kelihatan. Nah ini kalau kita laporan keuangannya, revenue-nya naik ya tuh, dibanding periode yang sama tahun lalu tuh, dari 4,3 ke 5. Nah ya itu kalau kita lihat kuartal 3 tahun ini dibanding tahun lalu aja, udah naik lumayan sih memang. Ya, salah satunya karena kenaikan harga CPO juga. Iya. Terus dari labanya juga kita lihat naiknya lumayan ya. EPS-nya dari 15 ke 39. Iya. Nah berarti confirm dari fundamentalnya juga udah kelihatan dampaknya nih ya. Dampak positifnya udah berasa. Membaik ya. Betul, membaik. Nah, kayak gitu. Terus terakhir John, mungkin kita perspektif lain dari bandarmologinya gimana nih? Dari money flow di saham DSNG-nya nih. Mungkin lu yang biasa ngeliatin, pandangan lu gimana? Gak usah share banyak, mungkin coba sekilas aja apa yang terjadi di money flow-nya DSNG. Kebetulan dari akhir bulan September ya, kalau nggak salah sih, DSNG juga lagi dibeli terus tuh sama asing. Oke, asing masih akumulasi lah istilahnya ya. Iya, sampai sekarang juga masih sih kalau gue perhatiin terus ya. Jadi sebetulnya bisa jadi sinyal positif juga, karena kan nggak mungkin asing beli saham tapi sembarangan. Dia pasti mau beli yang bagus atau ada sesuatu kayak gitu. Kita tinggal bisa ikutin aja, wah ini lagi dibeli sama asing, berarti ada kemungkinan nih lagi ada berita positif nih kayak gitu. Walaupun mungkin kita belum tahu apa. Tapi didukung juga sama analisa. Kalau kita lihat teknikalnya oke, masih uptrend gitu ya, masih ada potensi, ini lagi retest support. Dari fundamental juga terbukti ada kenaikan kinerja gitu ya. Iya betul. Jadi sebenarnya dari 3 dimensi analisis ini menunjukkan sinyal positif gitu ya. Iya betul. Oke. Ya kurang lebih gitu teman-teman ya. Tim analis CMS nih, Jono nih, head of analisnya tentang saham DSNG nih, sektor CPO. Nah cuma disclaimer teman-teman, ini bukan sebuah ajakan untuk membeli, bukan sebuah rekomendasi ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat trading plan ya, yang Jono dan tim analis udah bikin ini, trading plan tentang DSNG, itu ada, teman-teman bisa cek di cafemeetstocks.id.
teman-teman, kurang lebih gitu aja analisa kita hari ini tentang DSNG. Semoga teman-teman dapat insights dan nambah wawasan. Sampai ketemu di Kepoin Market berikutnya. Bye-bye. Bye.